Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang analisa sambungan besi baja balok utama dengan kolom. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada penonton yang sudah subscribe channel saya, dan saya harapkan yang belum subscribe agar bisa mengikuti video-video dari saya, dan semoga apa yang saya buat videonya ini bermanfaat untuk kita semua. Saya harap semua kabar semuanya baik-baik saja, dan semoga selalu diberi kesehatan dan diberi pemahaman yang baik sehingga kita bisa selalu belajar dan menimba ilmu sehingga selalu bertambah pengalaman kita. Baik, saya langsung saja. Di sini seperti biasa saya sudah buat format dari file Excel untuk mempermudah dalam membuat perhitungan, sehingga kita hanya membuat sekali saja nih formatnya. Kita bisa ulang-ulang atau kita bisa modifikasi dengan pakai yang bentuknya seperti apa. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari file yang sudah saya buat. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang file ini ya. Baik, di sini ada analisa sambungan besi baja balok utama dengan kolom. Jarak A itu adalah jarak dari kolom ya. Jarak as kolom ke pinggir ya. Ini misalnya contohnya nih kolom besi WF. Jadi jarak A ini jarak setengah nih dari kolom itu sendiri ya, kolom bajanya. Oke, kemudian jarak B adalah jarak dari baut yang kita gunakan ya. Kemudian jarak kolom ya, jarak kolom itu maksudnya itu jarak C ya, jarak C ini ya, C ya, ini C nih. Ini C, kalau dilihat nih C. Sorry, ini kurang kelihatan ya. Di sini C-nya nih, ini C itu ini jarak, jadi dia lebar kolomnya ya, lebar kolomnya yang digunakan. Kemudian jarak D ini adalah jarak balok. Jarak D ini balok yang kita gunakan. Dan ini ada stiffener untuk penopang balok ya. Baik. Di sini tidak perlu diganti karena di sini sudah ada perhitungannya ya. Sini sudah ada perhitungannya. Jadi ini secara otomatis akan menghitung. Kemudian saya ke arah bawah. Baik, saya ke arah bawah. Ada tegangan izin baja. Tegangan izin baja ini kita gunakan tegangan izin yang ada, yang baja yang akan kita gunakan. Di sini ada 1400, 1600 atau 2200, tergantung baja yang mau kita gunakan. Ya. Baik, saya coba pakai yang 1600. Oke, kemudian PP adalah beban yang terjadi di sini ya. Jadi beban dari balok yang terjadi. Ini P. P ini biasanya adalah kalau dalam hitungan itu RA dan RB misalnya. Misalnya balok sebelah kiri dan balok sebelah kanan. Jadi beban dari balok yang ada ini ya, beban dari balok yang ada ini dibagi dua karena dia kan terbagi dua. Kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kira-kira misalnya
beban platnya berapa meter, berapa kilogram, terus beban finishing lantainya berapa kilogram, terus beban plafonnya berapa kilogram, dan juga beban hidup jangan lupa. Jadi ada beban mati seperti eh, plat lantai, finishing, ME ya, ducting, jangan lupa, plafon ya, itu masuk semua, dan beban hidup lantai itu masuk dalam bebannya semua ya. Contoh misal saya berikan sedikit contoh ya. Misal saya punya kolom seperti ini. Nah, misal kita saya coba sambil jelaskan sedikit ya. Nah, misal kita punya ini balok. Yang saya garis ini balok. Ya, biar lebih paham. Nah, ini balok. Nah, ini baloknya. Saya coba buat. Oke, sebentar ya. Saya sambil misalnya balok ini yang saya warnakan merah ini yang saya mau hitung. Jadi bebannya itu kira-kira seperti ini ya. Atau kalau kita mau buat beban trapesium itu bisa. Misalnya ya. Misalnya seperti ini misal. Ini beban trapesium. Nah, jadi beban inilah yang ditopang oleh balok dia nih, ya, balok dia. Kita kalau mau pakai beban trapesium seperti ini, nah, kalau beban cara merata seperti ini, inilah beban yang diterima oleh balok. Jadi beban berat ini, total berat ini semua seperti plat lantai, finishing, terus ME plafon, ME, terus beban hidup, beban total berat ini dibagi dua, maka ketemulah di sini untuk P-nya ya, untuk P-nya. Saya balik ke sini, ini untuk P-nya. Nah, misal ukuran baloknya 5 meter. Ya, 5 meter. Beban misalnya beban hidup ditambah beban mati atau misalnya plat lantai semua misalnya jadinya sekitar 10 ton. 10.000 kilogram atau 1.000 lah. 1.000 kilogram totalnya ya. Jadi ini jadi ini kali ini, nah ini dibagi dua. Ini secara mudahnya ya. Jadi di sini 2.500 misalnya atau di sini 3.000 misalnya. Ya. Jadi di sini 7.500 kita masukkan misalnya 7.500. Nah, ini cara mudahnya ya. Kalau untuk yang realnya itu ada momen ya, ada momen ya. Tapi ini bisa digunakan nih secara cepat apabila di lapangan kita lihat punya analisa kira-kira bebannya berapa, otomatis beban itu sebesar itu ya, P-nya. Jadi P-nya seperti yang tadi, setengah dari total beban, itulah P-nya. Oke, baik, ini saya sudah jelaskan ya. Kemudian ukuran baut. Nah, ukuran baut ini kita mau gunakan berapa? Misalnya baut 13 mili ya atau 12 mili
ya, atau 10 mili baut ukuran 10. Nah, ini ya. Ini ukuran baut. Nah, dari sini ukuran baut ya. Ini luas baut 0,79 cm persegi. Ini luas baut. Jadi jumlah baut ini sudah terhitung 10,3. Maka kita gunakan di sini lebih dari 10,3 berarti 11. Ya. Oke. Kalau 11 baut kita lihat di sini dia harus, kalau 11 misalnya sini 3, sini 2, sini 2, dia kan ada kanan kiri ya. Ini kanan kiri jadi 4 misalnya 8. Kalau kita tambahin 2 lagi jadi 10. Kalau 11 jadi tinggal tambah 1 jadi susah, dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi kita pakainya sekitar 12. 12 ya. Kita pakai 12 atau misalnya kita mau kurangin jadi 8 mili. 16 dia, jadi 10 ya. Atau kita jadi baut yang 12. Nah, 7, kita bisa pakai 8 nih. Nah, kita cari seperti itu aja. Dimana yang paling mudah untuk kita gunakan. Terus ini paham ya, sudah. Kemudian plat penyambung. Plat penyambung itu ini plat stiffener ini juga nih ya. Ini plat penyambung di sini nih, ini sebesar ini plat penyambungnya ya. Oke. Ini misal saya gunakan misalnya 3 mili misal. Misal ini misal saja 3 mili ya. Oke. Nah, kita di sini jumlah baut sudah, 3 mili sudah. Profil kolom. Profil kolom ini misal kita gunakan 3 WF ya, misal kolom ini sudah dari perhitungan ya. Sudah didapat 350, 175, 7 dan 11. Nah, profil baloknya misalnya 200 atau balok 250, 200, 100, 558. Misal, ini misal saja ya. Karena di sini kan perhitungannya berbeda. Ini sudah didapat lain dari perhitungan. Misal baloknya 200, 100, 55 kali 8. Oke, kita masukkan di sini sudah ya. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Cek jumlah kekuatan baut. Ini ada rumusnya, jumlah cek kekuatan baut. Jadi baut saat menahan 928 kg per cm persegi. N sama dengan P per A baut kali tegangan izin. Ya, di sini ada P-nya berapa, luas diameter bautnya. Ini sama ya, diameter bautnya ya 0,13 di sini. Ini sudah ada rumusnya. Di sini juga 928 tegangan izin. Ini tegangan izin baut ya, tegangan izin, tegangan yang diizinkan untuk baut ya. Oke, tegangan yang diizinkan untuk baut. Baik ya. Tegangan izin ini C17 nih, hitungannya ini kali C17. Nah, ini ya tegangan izin baja. Kita misalnya kita gunakan tegangan izin baja dengan tegangan izin bautnya sama. Ya, contoh seperti itu. Baik. Kalau misalnya berbeda di sini tinggal ganti aja C17 itu dengan tegangan izin baut yang kita gunakan. Tetapi kita gunakan tegangan izin yang sama misalnya. Oke. Kebanyakan sih sama. Oke. Kemudian di sini, nah jadi di sini digunakan jumlah bautnya 7,15. Maka ini 7,15 di sini maka kita gunakan 8. Kenapa kita gunakan 8? Karena dia ada 2, jadi sebelah kiri 4, sebelah kanan 4. Jadi jumlahnya 8 seperti itu ya. Oke, kemudian tegangan yang terjadi sama dengan P per A baut kali N atau jumlah ya, jumlah baut. Jadi P per luas baut dikali jumlah baut hasilnya 829,35 kg per cm persegi. Berarti di sini aman ya. P ya berarti tegangan izinnya ini aman untuk baut, bisa digunakan. Misalnya saya gunakan di bautnya 6. Misal. Nah, di sini ada, maka di sini ada keterangan perlu tambah baut. Jadi baut itu kurang karena di sini sudah ada, kita tambahkan aja 8 ya. Oke.
Oke, sekarang momen. Momen yang terjadi sama dengan P kali jarak A sama dengan 7.500 P-nya kali jarak dari A 17,5 mili. Jarak A nih ya 17,5 175 mili jadi 17,5 senti. Ya, ini ya. Momen yang terjadi 131,250 cm kilogram sentimeter. T sama dengan M kali B per JA kali B2. M JA-nya ini, B-nya ini, ya, semua sudah ada, nanti bisa dilihat saja. Dia B pangkat 2 sama dengan, sini ada rumusnya, bisa dilihat. Jadi hasilnya 472,500. 472,500 per JA kali B2, ini ada rumusnya, bisa dilihat, kali B pangkat 2, jadi 103,68. T sama dengan 4557,29. T-nya sama dengan T per JA kali A baut, sama dengan 4557. Sini bisa lihat rumusnya ya, dia dari mana dapatnya ya, 4557,29 per 452. Ini juga ada rumusnya dari mana dia dapatnya, bisa dicari. Tegangan baut sama dengan 1000. Nah, tegangan yang terjadi sama dengan 1000,79. Ini harus lebih kecil dari ini. Kalau misalnya ini lebih kecil dari ini, maka ini kita coba ganti ya. Misalnya ini, misalnya 900. Nah, kita lihat 900. Nah, maka perlu tambah angkur atau baut. Ya, perlu tambah baut. Ini saya ganti ya, perlu tambah baut. Perlu tambah baut. Saya ganti. Oke, perlu tambah baut. Oke, perlu tambah baut. Saya balikan lagi ini dengan 1600. Nah, jadi tegangan izin ini harus lebih kecil dari tegangan izin bajanya, kali ya. Maka itu kalau dia lebih kecil maka dia aman. Ya, saya teruskan ya. Ini cek plat penyambung. S izin yang terjadi sama dengan P kali TB kali DA kali JA. Di atas tadi sudah ada rumusnya ya. Jadi P bisa dilihat ini ada rumusnya, dia dapatnya dari mana. Terus kemudian ini sudah ada rumusnya juga, dia dapatnya dari mana. Nah, jadi S izin yang terjadi di sini sudah ada rumusnya, dia dapatnya dari mana, sudah ada. Cek ya, cek tegangan izin lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan izin, maka perlu profil yang lebih tebal. Nah, contohnya seperti itu ya, maka kita besarkan di sini. Nah, misalnya kita mau pakai 4 mili. Sudah dapat belum di sini? Oh, tadi plat penyambung belum, masih 1500 ya. Atau 5 mili misalnya, kita mau pakai yang 5 mili. Coba. Oh, di sini 5 mili aman. Ini ya, ini sorry. Ini aman, tapi ini dekat sekali nih. Nah, dan kita lihat juga di lapangan ada nggak plat yang tebalnya 5 mili. Nah, atau kita gunakan yang 6 mili ya. Biar dia lebih aman sedikit karena terlalu dekat tadi ya. Antara ini jauh lumayan, antara 1600 dengan 1300 lumayan jauh, jadi kita ini aman. Ya. Oke. Jadi lebar profil yang digunakan ya, di sini sudah ada rumusnya. Dari mana itu dapatnya bisa dilihat. Oke, saya lanjut. Berarti di sini alat cek plat penyambungnya nih aman. Oke ya. Jadi menggunakan platnya 6 mili. Baik, saya lanjut. Cek sambungan las. Alas sama dengan 800 mm. Di sini ada rumusnya. Nanti bisa dilihat dari mana dapatnya angka ini ya, bisa dilihat dari mana dapatnya angka ini ya, ini
Bisa dilihat. Nah, tegangan yang terjadi sama dengan P per A luas las. Tegangan yang terjadi bisa lihat ada rumusnya di sini dari mana angkanya, kemudian ini juga ada rumusnya dari mana angkanya. Ya, situ sudah ada. Jadi tegangan yang terjadi 265,21 kg, lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tegangan izin 1600. Ini lebih kecil dari tegangan izin 1600. Maka untuk lasnya itu aman. Ya, baik ya. Di sini di bawah sudah ada kesimpulan. Maka yang digunakan ukuran baut 12 mili, jumlah baut 8 set, profil penyambungnya 6 mili, lebar profilnya 276,00. Ini lebar profil dari penyambung ya. Terus profil balok induknya menggunakan WF 350 175 711. Profil balok anaknya 200 155 8. Cek jumlah kekuatan baut jumlah dan kekuatan baut yang digunakan aman. Aman. Cek profil penyambung aman, cek sambungan las aman. Jadi ini sambungan ini bisa digunakan ya. Terus cara menggambarnya ini bisa dilihat. Jadi di sini ada jarak ini ya. Jadi ini 4 berarti ini sama. Ini ada 8 jumlahnya. Ini kalau kita potong dari depannya ya. Cuma nih ya. Jarak A, ini jarak B. Nah, jarak B ya. Oke. Untuk jaraknya itu minimal 2,5 dari diameter eh, baut yang kita gunakan. Ya, saya ambil amannya 3 dikali 3 ya, berarti 2,5, minimal 2,5. Lebih jauh lebih bisa juga, tapi perhitungan juga pasti ada lain dengan perhitungannya ya. Di sini juga harus dicek lebar dari baloknya. Ya, kira-kira yang bisa digunakan berapa? Tapi minimal 2,5 dari diameter baut yang kita gunakan jaraknya ya. Lebih itu boleh, kurang tidak boleh. Karena akan mempengaruhi kekuatan dari sambungan itu sendiri. Baik. Di sini saya sudah jelaskan tentang analisa sambungan besi baja balok utama dengan kolom dengan menggunakan format Excel. Anda bisa mendownload file ini di bawah video ini ya. Ya, Anda bisa dengan cara free atau lebih cepat dengan menghubungi kami. Baik, cara linknya ada di bawah video. Contoh, ini saya akan contoh coba. Ini saya drafter Indonesia, saya coba cari. Oke, nah ini saya lihat di sini contoh ya. Contoh misalnya saya mau cari yang misal di sini ada teknik sipil analis. Contoh saja ya. Nah, sini analisa struktur. Nah, di sini banyak ya. Jadi di sini ada nanti tinggal lihat di bawah sini ya. Nah, ini bisa tampilan lebih banyak. Di sini ada linknya. Silakan Anda bisa mendownloadnya ya. Oke, baik. Dan tata cara downloadnya Anda tinggal cari saja di sini. Tata cara. Sorry, ini Belanda. Ada
tinggal cari saja di sini sebenarnya tata cara download. Sini ada, sini cari tata cara download. Nah, ini ya. Anda bisa klik di sini untuk melihat bagaimana tata cara downloadnya. Baik. Saya kembali ke sini. Baik. Saya sudah jelaskan untuk pembahasan kali ini tentang analisa sambungan besi baja balok utama dengan kolom. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini, apa yang saya buat video untuk analisa ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam hitungan saya, kalian bisa komen di bawah agar saya bisa memperbaiki hitungannya biar lebih jelas lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, serta share agar video-video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan kemudahan dalam mencari ilmu serta belajar sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.